Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di podcast Madrasah Podcast. Alhamdulillah saya masih di Banyuwangi, di MTSN 3 Banyuwangi. Dan kini saya sedang bersama dengan Bapak Kepala Madrasah MTSN 3 Banyuwangi. Kita akan berkenalan, kita akan bertanya-tanya tentang manajemen MTSN 3 Banyuwangi. Karena madrasah ini termasuk madrasah yang sangat bersih dan sangat hijau sekali, sehingga madrasah ini punya tagline madrasah yang bersih dan hijau royo-royo. Nah, kita akan tanya kepada Bapak Kepala Madrasah, tapi sebelum itu Bapak mohon perkenalkan diri terlebih dahulu ke sahabat madrasah. Saya Nur Fosin, Kepala MTSN 3 Banyuwangi. Baik Pak, saya panggil Pak Nur Khosin atau Pak Khosin? Boleh, mana saja. Oke, Pak Khosin. Madrasah ini, Madrasah Sanawiyah 3 Banyuwangi ini terkenal dengan sebutan madrasah bersih dan hijau royo-royo. Nah, bisa diceritakan ke kami bersihnya itu seperti apa? Terus hijau royo-royonya itu kayak apa? Di 3 Banyuwangi ini menerapkan tidak ada sampah, jangankan sampah, debu saja tidak ada. Sehingga madrasah kami memang betul-betul bersih, betul-betul tidak ada sampah, tidak ada debu. Dan itu juga kita kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup bahwa madrasah ini tidak menggunakan atau sampah plastik, jarang atau bahkan kita tidak menemui sampah plastik yang ada di madrasah ini. Kemudian yang Bapak sampaikan tadi, sampai bersih juga hijau royo-royo, bahwa madrasah ini sangat rindang dan banyak tanaman-tanaman yang menghiasi dan juga merindangi madrasah ini, sehingga harapan kami anak-anak betah di madrasah ini karena madrasahnya rindang, hijau royo-royo, adem, sehingga sesuai yang saya sampaikan tadi, anak-anak bisa kerasan, bisa betah di madrasah, sehingga konsen dalam kegiatan belajar mengajar itu yang kami harapkan. Untuk membuat madrasah menjadi bersih, hijau royo-royo itu kan butuh keterlibatan semua pihak ya, tidak hanya dari guru, tetapi juga siswa dan juga para tenaga pendidik ya, termasuk tukang kebunnya. Nah, itu bagaimana memanage itu semua? Semua diawali dari kepala madrasah, guru, kepala madrasah harus memberi contoh. Begitu juga dengan para bapak ibu guru dan tenaga kependidikan. Contoh sederhana, apabila kami berjalan di halaman atau di mana saja, apabila kami mendapati sampah yang ada di halaman atau dimanapun, pasti saya akan memungut sampah tersebut, kemudian kami letakkan di tempat sampah yang sudah tersedia. Ada 2 bak sampah di situ, pasti di halaman kelas atau dimanapun tempatnya sudah kami sediakan bak sampah. Yang hijau menunjukkan sampah yang organik, kemudian yang tempat sampah kuning adalah tempat sampah non-organik. Kemudian di samping itu kami juga menerapkan punya grup WA dengan tenaga kebersihan, kemudian juga warga Sarpras. Apabila kami berjalan di satu tempat yang kebetulan kami tidak mampu untuk membersihkan, maka kami foto, kami sampaikan di grup untuk ditindaklanjuti. Begitu seterusnya, sehingga madrasah ini menjadi bersih, menjadi harapan kami semua, sebagaimana slogan madrasah atau yang Bapak sampaikan tadi, bahwasanya madrasah ini memang betul-betul bersih dan hijau royo. Ada nggak jadwal-jadwal tertentu untuk tukang bersihnya itu, dari pagi, siang, atau malam, atau bagaimana kalau di sini? Oke, jam kerjanya sebetulnya sama saja dengan
jam kerja di atau pada Bapak Ibu guru yang lain. Jadi kerjanya adalah jam dinas. Tapi memang kami tanamkan bahasanya pekerjaan Bapak, katakanlah yang sebagai tenaga kebersihan, ada pembagian tugasnya. Di sini ada 4 orang tenaga kebersihan. Katakanlah yang satu si A misalkan membersihkan bagian depan, kemudian si B bagian samping, yang C bagian mana, kemudian yang D bagian mana. Dan itu tidak selamanya bertugas di situ. 1 bulan sekali kita rolling sehingga terjadi mungkin bisa menemukan suasana baru agar tenaga kerja tersebut juga tidak jenuh terhadap apa yang setiap hari dia kerjakan. Oke Pak, itu mengenai kebersihan. Nah sekarang terkait dengan Ijo Royo-Royo. Tadi saya berkeliling di sekitar madrasah ini, pohon-pohon besarnya juga banyak, kemudian tanaman-tanaman juga banyak, bahkan ada tempat sendiri itu apa Pak namanya yang di sebelah situ? Greenhouse. Ada greenhouse-nya, juga ada kolam-kolam ya. Ini tentu membutuhkan biaya yang banyak Pak. Saya yakin itu karena tanaman juga harus beli, potnya juga harus beli. Nah ini bagaimana mengelola keuangan untuk belanja itu? Kami setiap tahun kan itu kan ada RKTM, rencana kerja tahunan madrasah. Maka kami kolaborasikan antara peroleh dari DIPA, kemudian juga apabila di DIPA itu tidak mencukupi, maka kita alihkan atau kita rapatkan dengan komite untuk dicukupi bersama. Dan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, karena tenaga kebersihan di sini juga sangat konsekuen dengan pekerjaannya, maka sebetulnya biaya yang kami keluarkan untuk kegiatan-kegiatan itu tidak begitu besar karena memang tugas fungsinya memang membersihkan, merawat, dan juga seterusnya agar tanaman-tanaman yang saya sampaikan tadi Royo-Royo betul-betul terawat dengan baik. Brand sebagai madrasah bersih ini tidak ujuk-ujuk ya, tidak tiba-tiba menempel di MTSN 3 Banyuwangi. Jadi mulai bersih itu sejak kapan dan sebelumnya kondisinya seperti apa Pak? Kalau dulu kan tidak punya polisi, sehingga kami mengawali dari sedikit demi sedikit, kita berikan contoh sedikit-sedikit, tapi pada akhirnya kemudian kami diangkat jadi kepala madrasah di tempat lain yang notabene yang juga mungkin kotor, sehingga kami arahkan agar madrasah yang kami tempati tersebut menjadi bersih, menjadi rindang dan seterusnya. Di sini juga begitu, karena kami sudah punya konsep terkait dengan kebersihan dan juga Ijo Royo-Royo, maka konsep tersebut kami sampaikan kepada teman-teman, guru, karyawan dan seterusnya agar madrasah ini bersih, kemudian Ijo Royo-Royonya tadi, maka saling bahu-membahu antara kepala madrasah dengan guru, karyawan dan seterusnya. Dan itu juga memerlukan proses yang panjang ya, karena tanaman itu tidak sekaligus jadi besar, tanaman itu tidak sekaligus jadi rindang, tapi prosesnya itu yang kita lalui sehingga Pak Hamam tadi menyampaikan kok kelihatan rindang dan seterusnya itu sudah bertahun-tahun Pak, sehingga tidak ujuk-ujuk langsung hijau dan seterusnya. Oke, baik sahabat madrasah, label sebagai madrasah bersih ini sudah melekat di MTSN 3 Banyuwangi. Nah Pak, orang sudah banyak yang tahu tentang madrasah ini ya, madrasah yang bersih. Pihak-pihak dari mana sajakah yang sudah melakukan kunjungan ke sini dan menyontoh madrasah ini, terutama dari sisi kebersihan dan juga kesehatan serta ke Ijo Royo-Royoannya tadi?
ada beberapa pihak terkait yang berkunjung ke sini. Di samping madrasah ini bersih, hijau royo-royo, madrasah ini juga UKS-nya berjalan cukup baik, sehingga UKS ini juga menjadi rujukan dari berbagai madrasah, juga dari pihak terkait, yakni dari Pemda Kabupaten Sidoarjo. Beberapa waktu yang lalu berkunjung ke madrasah ini terkait dengan UKS. Kemudian ada madrasah dari MTS Negeri Jombang yang berkunjung ke sini terkait dengan kerindangan, kebersihan, dan juga kehijau royo-royoan di MTS di banyak yang datang ke sini terkait dengan kebersihan dan juga UKS yang ada di MTS. Kemudian terkait dengan prestasi yang pernah diraih, baik itu prestasi untuk kelembagaannya maupun dari anak-anak, itu apa saja? Kita dari anak-anak dulu. Tahun 2021 kemarin, anak kami telah menjuarai KSM nasional bidang mapel IPA. Kemudian di samping itu adik-adik kelasnya juga menjuarai beberapa event baik di kabupaten, provinsi maupun tingkat nasional. Kemudian Bapak Ibu gurunya juga punya prestasi yang luar biasa bagi saya, bagi madrasah kami. Tahun 2022 kemarin ada satu guru yang juara desain grafis kaos dalam rangka hari kemerdekaan, HUT, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang diadakan di Kabupaten Banyuwangi. Juara satu, padahal pesertanya ribuan dari Kabupaten Banyuwangi. Kemudian madrasah ini ada program-program yang sudah mendapat pengakuan dari Kementerian Agama, sehingga madrasah kami memperoleh pengakuan dari Kementerian Agama. Contohnya madrasah SKS, kemudian madrasah riset, madrasah unggulan akademik. Itu adalah bukti bahwasanya madrasah ini mendapat pengakuan dari pemerintah, utamanya Kementerian Agama. Dulu drum band yang menjadi favorit bagi madrasah atau sekolah mungkin juga sering kali juara, tapi sekarang drum band kelihatannya tidak menjadi suatu hal yang favorit. Tapi di sisi lain kami juga punya drum band yang representatif, seringkali diundang, dan juga prestasi dari anak-anak kami yang saat ini sudah luar biasa. Damar Aji, kalau Bapak Ibu di YouTube tinggal ngetik saja Damar Aji, maka akan muncul penyanyi cilik kami dari MTS 3. Sudah berbagai YouTube yang sudah dia hasilkan. Suaranya, merdunya luar biasa. Kemudian anak kami yang lain juga yang perempuan, Firda, itu suaranya juga luar biasa, mirip-mirip Anggun C. Sasmi ya. Kemudian juga di bidang lain non akademik, itu tadi yang juga non akademik, ya, juga taekwondo, kemudian silat, juga menjuarai event-event yang diadakan di Kabupaten Banyuwangi maupun regional Jawa Timur dan juga nasional. Kita ingin tahu nih, Bapak sebagai kepala madrasah tentu punya tips, punya strategi bagaimana mempertahankan, karena mempertahankan itu biasanya sulit ya Pak ya. Bagaimana mempertahankan image bersih ini
image bersih, image hijau royo-royo, dan juga bagaimana mempertahankan kekompakan guru dan mempertahankan budaya prestasi anak-anak ini seperti apa? Semuanya di madrasah ini punya SOP, punya sistem, dan yang paling utama adalah kepala madrasah harus menjadi uswatun hasanah bagi baik pada guru-guru, kemudian karyawan, juga anak-anak. Sehingga Bapak Ibu guru dan juga karyawan pasti akan meniru apa yang kepala madrasah lakukan. Sehingga dan juga kami menerapkan pola terbuka kepada Bapak Ibu guru. Terbuka dalam artian kami tidak menutup-nutupi segala sesuatu yang ada di madrasah ini. Sedetail apapun Bapak Ibu guru bisa mengetahui apa yang kami lakukan. Sehingga Bapak Ibu guru menjadi kompak karena tidak ada dusta di antara kita. Terkait dengan kegiatan akademik, ini kan sudah terjadwal, tersusun di tahun ajaran atau tahun pelajaran baru. Dan guru-guru di sini sangat kompak dan juga sangat intens dan juga tahu tupoksinya masing-masing. Dan itu sudah mengakar, sudah membudaya kalau itu menjadi tupoksinya seorang guru. Dan kami juga selalu mensupport kebutuhan Bapak Ibu guru terkait dengan media pembelajaran yang kami support dan juga buku-buku yang Bapak Ibu butuhkan terkait dengan pembelajaran, maka madrasah juga mensupport apa yang Bapak Ibu butuhkan. Kemudian juga sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana menjaga kultur tersebut, salah satu di antaranya adalah banyak. Oke, baik, terima kasih Pak Fauzin. Ini cukup menarik. Sahabat madrasah, kalau sahabat madrasah ingin tahu seperti apa madrasah yang bersih, seperti apa madrasah yang sehat, yang tanpa debu, tanpa sampah, maka berkunjunglah ke MTSN 3 Banyuwangi. Sekian dari saya, mudah-mudahan menginspirasi. Terima kasih Pak Fauzin atas diskusi dan juga bincang-bincang kita. Saya kira cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.